Nah, pada awalnya saya dulu juga nggak niat gitu yang kayak saya mau bikin nama Alvina Pinot, mau saya pokoknya mau branding nama Alvina Pinot gini gitu tuh enggak. Kan kita sekarang hidup di dunia digital ya. Jadi kayak kalau misalkan kalian pengen bergerak di dunia medsos gitu, itu emang branding itu penting banget. Bergerak di bidang sosial media dan personal branding itu bergerak lebih cepat itu lebih baik. Jadi kalau memang kalian niat pengen itu segala pengalaman hal-hal baru itu segera dicoba. Kenapa? Soalnya gini ya, saya dulu juga gitu. Saya dulu waktu masih muda, ini kan agak tua ya soalnya. Saya udah umur 30, jadi dulu waktu masih muda itu juga gitu, suka banget ikut kayak kegiatan-kegiatan, komunitas-komunitas, hal-hal baru, apa yang sekiranya bisa menjadi peluang itu saya coba semua. Saya dulu sebelum berjualan juga sudah pernah kayak nyanyi pernah, terus ya pimpinan tadi ya, terus pokoknya aktif banget lah sejak zaman SMA itu saya udah aktif banget mulai kayak OSIS gitu, OSIS ikut kegiatan segala macam komunitas, fotografi juga udah pernah. Nah, kenapa saya bilangnya tadi segera lebih cepat lebih baik? Soalnya semakin lebih cepat nanti kalian tuh semakin cepat menemukan juga passion kalian di mana, sukanya di bidang apa, dan kalian tuh nyamannya di mana. Kenapa kok harus nyaman? Soalnya kalian tuh kalau melakukan mau membangun personal branding, kalau kalian nggak dari hati, nggak suka, itu kan jadinya ya susah ya. Soalnya kalau udah personal branding itu urusannya sama mood. Dan kalau biasanya kayak kalau kalian nggak suka, nggak mood nggak jalan ya kan. Jadi kalau kalian udah dari hati, suka, ikhlas, semangat, itu nanti pasti kayak ya udah berjalan aja gitu. Kalau kalian tuh nanti mau membangun personal branding kalian tuh lancar, mulus gitu. Makanya harus segera ditemukan mulai sekarang kalian minatnya, passionnya itu di bidang apa. Ya, kita membangun networking atau lain-lain lah banyak, tapi karena kita di era digital, kita fokus ke konten, oke? Sebenarnya ada 3 cara, tapi kita fokus ke konten. Untuk melalui konten ada 3 hal yang harus dilalui, yaitu kita harus mengetahui hal unik pertama, kedua follow the trend, ketiga baru konsisten. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi 3 ini yang paling powerful menurut saya. Step pertama adalah hal unik dalam diri. Maksud saya di sini adalah kalian harus mengenali value diri sendiri. Menurut saya, kenali diri sendiri itu bisa melalui kalian harus tahu skill kalian apa, hobi kalian apa, pengetahuan, pengalaman, kelebihan atau bahkan kekurangan diri kalian sendiri-sendiri. Nah, pertanyaannya gimana cara orang tahu apa yang udah kita tadi? Nah, itu follow the trend. Nah, kalau kalian masih ingat, ya semoga masih dan semoga tahu, ini balik lagi ke makeup tadi ya. Dulu banget, waktu lagu latinnya World Genius yang itu viral, banyak sekali konten kreator makeup yang dia menggunakan lagu tersebut dan mempresentasikan lagu tersebut dengan makeup, dan itu banyak banget. Nah, itu adalah cara mereka untuk keep up, untuk ikuti tren, sehingga video dia, karya dia itu bisa dilirik oleh khalayak umum. Kalau kita nggak ikuti tren, sulit. Mas pasti akan sepi. Ya walaupun ada 1-2 itu udah sepi. Untuk membangun pertama, aku yakin, aku dapat pastikan bahwasanya follow the trend ini sangat penting. New opportunity, peluang baru. Nah, tadi sudah di-spill sedikit sama istri saya bahwasanya just tip ya. Ini tak jelasin new opportunity itu peluang baru itu. Alvina dulu itu memang hobinya dia itu jualan. Nah, saya sedikit memberikan kemasukan dan tukar pendapat itu. Dia waktu saya tanya alasanmu apa, dia cuma bilang gini, ya berkaitan dengan cukup nenek. Ya emang dulu misalnya kita mau beli makanan dari luar, kita harus berangkat dari rumah menuju keluar kota untuk membeli makanan tersebut. Apapun, entah itu baju yang dari luar kota atau apapun, itu pasti kita harus berangkat dulu dari rumah. Nah, saya mempunyai solusi. Gimana caranya orang tetap berganju, tapi bisa menikmati makanan dari luar, busana dari luar, dan lain-lain. Nah, dia makannya bukan dia yang menciptakan jadi bukan, tapi dia yang menjelaskan apa yang jadi ke masyarakat Nganjuk. Konsep jadi pada saat itu 2015-2016 saya lupa.
Itu dia melihat peluang, dia eksekusi. Nah, dia juga udah sedikit lebih beda dan lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, itu konsep yang saya pegang berdua sama dia. Kemudian story. Nah, story di sini adalah yang dimaksud story adalah menjelaskan value dari produk kalian masing-masing. Branding itu melekat pada seseorang, misalnya kayak Deddy Corbuzier dengan close studionya, terus Jaka dengan login dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang kita bangun itu duluan kitanya sendiri, apa brand yang kita miliki dulu untuk bisa naik ke situ, untuk bisa agar orang melihat itu melekat dengan kita gitu. Sedangkan kalau saya seorang fotografer dan saya punya vendor, itu lebih baik vendornya dulu yang saya bangun atau saya sendiri dulu yang saya bangun baru vendornya ngikutin. Sebenarnya kalau pertanyaannya intinya lebih dari membangun brand usaha dulu atau personal brandnya dulu. Nah, dua-duanya bagus. Saya kasih contoh dua lah, yang ada di sini orang. Nah, Mas Teddy itu sebenarnya dia itu brand pasti judulnya dulu yang naik, baru ngangkat personalnya. Nah, itu gini, sebenarnya beda strategi karena pendekatannya pun beda. Kalau Mas Teddy bisa tahu Mas Teddy, tapi dia nggak makan itu, jadi saya nggak heran kenapa nggak diterusin. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi Mas Teddy itu kawan-kawan, kalau di TikTok itu lumayan viral. Dia lumayan FYP, berapa ratus kan nggak tahu tuh berapa, saya lupa. Nah itu kan lumayan daripada akun pemiliknya. Akun pemiliknya itu ya emang rame sih baru-baru ini, tapi masih sedikit-sedikit biasa aja. Tapi kawan-kawan, kalau kalian lihat komentar dari Pasti Jedok, konten itu pasti banyak banget yang kalian yang banyak penjual yang ganteng. Ya kan, setuju Mas Riman? Ya. Padahal itu bisa diolah kalau kita mau. Kalau kita mau menaikkan personal brandingnya Mas Teddy, ya wes Mas Teddy adalah bio di TikTok ataupun adalah penjual pangsit yang ganteng. Juga itu jalan terus. Jadi dia itu ketika jaga di wilayah atau di sosial media nggak boleh tuh lepas dari outfit yang bagus. Kan namanya macam bagus, jadi di situ. Nah, untuk Masnya ini fotografi, Masnya itu bisa bangun dua hal karena itu menurutku sama-sama naik. Ada temanku juga yang fotografi, dia itu cara membangunnya itu kalau Masnya fotografi berarti kan Mas punya skill, pengetahuan, serta punya portofolio. Nah, kontennya Mas gini, memancing buat brand itu lebih ke apa ya namanya portofolio. Kalau buat personal itu lebih ke edukasi. Kita kemarin saya lihat cover movie-nya kok rapi banget. Biasanya kan gue terkenal dasar seperti kok kemarin rapi banget gitu. Padahal nggak ada ghostarnya. Iya. Nah, baik saya jawab ya. Mungkin nanti bisa dibantu sama suami saya, tapi saya coba menjawab dulu. Jadi gini teman-teman, tadi yang saya bilang standar tadi, kalau mungkin di bazar selain Sudi Market yang ada di Nganjuk itu before bazarnya, before acara itu nggak dikontenkan. Nah, kalau di Sudi Market itu dikontenkan. Jadi kita itu membuat tim kami, ada tim khusus kami yang khusus konten itu membuat konten tentang Sudi Market. Maka dari itu ya kita kembali lagi ke ini ya, zaman sekarang tuh era digital ya. Jadi apa-apa itu ngasih tahu orang itu, orangnya sekarang hampir berapa jam itu HP-an loh ya Pak. Jadi kita harus mencuri dari situ. Maksudnya kita harus mencuri kesempatan dari orang sing HP-an aja gitu-gitu. Jadi kita sponsorin di situ. Ini Sudi Market itu kalau misalkan bazar-bazar yang lain itu mungkin ya wis bakul lain. Kalau kita enggak, kalau kita tuh ada konten sebelumnya. Nah, alhamdulillahnya Sudi Market itu beberapa kontennya kemarin tuh FYP semua, sampai viewersnya tuh banyak di TikTok, di IG itu rapi semua. Nah, akhirnya pada saat hari pada saat acara, ya udah itu rame banget. Ramenya tuh rame banget. Mau menambah ini mungkin maksud kakak masuk ke jadi organisasi komunitas Sudi Market, bukan kakak punya komunitas. Join ke Sudi Market sebagai personal. Kebetulan Sudi Market butuh talent. Nah, kalau kakak masih minat,
next event Sunday Market KKDM aja, kamu mau jadi volunteer di bidang talent. Oh itu bisa ya? Boleh. Kayak panitianya gitu. Ya, kita ada panitia lapangan sama panitia media sosial. Jadi kalau kakak pengennya di media sosial ya wes DM itu kita buka link pendaftaran loh kak sebagai volunteer. Kalau masuk tim inti memang nggak bisa. Tim inti itu kan ya kita. Kalau masuk sebagai volunteer untuk sama-sama belajar dan berproses itu kita terima. Biasanya tuh pembukaannya berapa? Hamin berapa? Kalau untuk sosial media lama sih kak. Biasanya hampir 1 bulan itu udah open kita. Karena buat membangun image dari sosial media kan jaraknya harus lama. Jadi kalau kalian sosial media biasanya kita bukanya duluan daripada volunteer lapangan. Iya, kita Bahkan sebelum buka kita buka volunteer buat talent dulu. bahwa untuk memulai membranding diri kalian, membangun personal branding itu memang kalian harus aktif, harus mulai menunjukkan skill mulai sekarang. Jangan malu-malu, jangan ditutup-tutupi. Kalau kalian punya skill apapun tunjukkan, soalnya orang juga nggak akan tahu kan kalau nggak ditunjukkan. Jadi bergerak lebih cepat itu lebih baik. Jadi mulai secepatnya kalian segera menunjukkan skill kalian ke khalayak umum, kemampuan kalian seperti apa, skill, passion, bakat, minat itu langsung aja segera ditunjukkan. Soalnya ya itu tadi lebih cepat lebih baik. Nunggu apa lagi gitu kan? Di era digital seperti sekarang ini kita emang harus perlu banget menunjukkan skill dan mengasah skill. Kalau misalkan pengen nyoba-nyoba dulu, saya aku pengen jajal di bidang make up. Pengen tak coba di make up, ya udah belajar aja nggak apa-apa. Kalau memang belum nemu yang nyaman, belum nemu yang cocok, dicoba aja. Semua peluang, semua pengalaman asalkan positif ya, itu dicoba aja. Nanti kalian akan ketemu sendiri sama passion kalian. Mencari jati diri seperti itu, nggak apa-apa. Jadi nggak usah malu-malu, nggak usah pedulikan apa kata orang. Pokoknya fokus sama diri sendiri, fokus sama kemampuan diri sendiri, dikembangkan lebih baik lagi. Pokoknya jangan peduli sama omongan orang, nyinyiran orang, julid, ini ngono, nggak usah peduli. Pokoknya jalan terus aja, maju demi perkembangan kalian sendiri ya. Jadi fokus sama diri sendiri. Nanti insya Allah tak jamin besok kalian yang segera secepat mungkin menemukan jati diri kalian. Kalau memang mau membranding atau membuat personal branding diri kalian masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Alvina Alicia atau Alvina Pinot. Saya sebagai founder dari Ombel dan Sunday Market. Terima kasih untuk Rumah Tandang, acaranya hari ini mantap banget. Kelas influencer ya. Harapan saya untuk kedepannya buat Rumah Tandang semoga lebih dibanyakin lagi acara seperti ini. Soalnya bisa menjadi wadah untuk warga Nganjuk yang pengen memulai karir di dunia digital. Terima kasih.